PSM ini tidak punya kantor yang jelas, Tidak punya stadion. tidak punya Kantor stadion. adalah. Kantor pun baru kan. Iya. Dia dokumentasi juga belum terlalu jelas. Hmm. Pemerintah harus care dengan PSM. Ya. Harus dibuatkan fasilitas, harus dibuatkan sarana prasarana. Ya. Karena yang bisa dibanggakan sekarang apa? Hmm. Sisa sepak bolanya kita PSM. Ini PSM ini sangat harmonis Ya. antara pengelola, Pelatih, pemain, supporter dan masyarakat. masyarakat. Pemain itu ketika memakai baju PSM, 9 juta itu rakyat Sulawesi Selatan ada di pundakmu. Seorang pemain profesional dianggap profesional, Ya, oke. bukan dari ucapan, Ya. tapi dari perilaku yang kita lihat, Ya. ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta PSM Makassar, berjumpa kita dalam program baru dari celebesmedia.id, sebuah podcast yang khusus berbicara tentang PSM Makassar. PSM Insight. Podcast ini akan berupaya memberikan informasi dan cerita-cerita insight PSM, baik yang dulu maupun yang sekarang sampai yang ke depan. Itu yang akan menjadi cerita dalam podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta PSM Makassar, kita ketemu dalam podcast yang dipersembahkan celebesmedia.id dengan nama program PSM Insight. Namanya Insight. Podcast ini akan memberikan Anda informasi, background tentang PSM, baik yang dulu maupun sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, pada akhirnya PSM meraih impiannya yang sudah dinantikan begitu lama, 23 tahun, akhirnya berhasil juara, meraih impian, mengobati kerinduan para pencintanya yang begitu lama, 23 tahun baru kembali juara, menjuarai kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional, Liga 1. Nah, pada hari ini saya bersama salah seorang mantan pemain, mantan pelatih yang juga pernah membawa juara PSM bermain di Stadion Utama Senayan, disaksikan mungkin ada 80.000 sampai 100.000 penonton waktu itu, dan saya menjadi saksinya. Tahun 1992, 32 tahun yang lalu, beliau ini sudah membawa PSM juara. Betapa hebat, bukan? Itulah Samsudin Umar, dan saya sudah berada bersama Samsudin Umar, mantan pelatih, mantan pemain, dan disegani pada era 80-an, 90-an. Pak Sam, apa kabar? Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore dan ewako PSM. Ewako PSM. Selalu ewako. Pak Sam, Anda menyaksikan anak-anak PSM mengangkat piala di Parepare, Stadion Gelora B.J. Habibie, dan Anda duduk menyaksikan, dan saya melihat Bapak dari jauh itu menatap anak-anak itu dengan penuh perhatian. Saya kira Anda mengenang masa-masa 92 itu. Dulu saya pernah begini, kira-kira begitulah. Bagaimana perasaan Anda ketika menyaksikan? Ada 2 momen Pak, Anda menyaksikan anak-anak juara dari tribun, dan waktu 92 Anda berada di tengah lapangan bersama anak-anak, disaksikan ratusan ribu orang, kali 80.000 orang mungkin paling kurang itu di Stadion Utama Senayan. Bagaimana ceritanya? Yang pertama, saya berterima kasih karena saya diundang oleh
Selebes TV dalam rangka podcast daripada PSM ini. Tentu sebagai masyarakat sepak bola, pencinta sepak bola, dan pemerhati sepak bola, apalagi kita mantan pemain, tentu ini adalah satu impian seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa harapan semua masyarakat itu PSM bagaimana ya bisa keluar menjadi juara, yang memang sudah sangat lama kita impikan untuk bagaimana bisa meraih lagi prestasi. Saya sebagai mantan pemain, mantan pelatih, dan kali ini saya berada di tribun dan menyaksikan begitu heroiknya, kemudian bagaimana euforianya masyarakat. Dua sisi yang saya lihat. Oke. Yang pertama adalah bagaimana kita lihat pemain begitu bereuforia, begitu bergembira. Dan yang kedua, begitu saya lihat ke stadion, kemudian saya keluar dalam perjalanan dan bagaimana dia arak pemain ini, saya lihat masyarakat begitu gembira. Ya. Dan salah satu yang bisa menyatukan bagaimana euforia ini dan kebahagiaan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan adalah sepak bola, yaitu PSM Makassar. Di sini kita lihat bahwa begitu PSM juara, pemain berjingkrak dalam, penonton begitu riang gembira, dan ketika keluar dari stadion dan diarak keliling kota, di situ tidak ada yang kita lihat apa agamamu, Ya. apa sukumu, apa bangsamu, Ya. di stratanya kamu di mana, Ya. apa partaimu, tidak ada. Dia yang bisa menyatukan itu adalah sepak bola. Sepak bola. Sehingga sepak bola ini kalau kita lihat PSM ini, dia adalah kebanggaan kita, adalah alat Pemersatu kita ya. dan alat perjuangan. Alat perjuangan. Jadi Spirit. ini harus betul-betul kita pegang ini. Pegang teguh ini bahwa komitmen-komitmen seperti ini adalah PSM itu adalah harga diri kita. Ya. Sehingga dengan demikian siapapun juga harus bagaimana memberikan semacam satu dukungan terhadap PSM ini. Ya. Pak Sam, kita tracking sejenak PSM. Kalau musim lalu 2022-2023, menurut Pak Sam, menurut Anda sebagai mantan pelatih, mantan pemain, apa sih yang sosok karakternya PSM ini sehingga bisa juara pada musim lalu? Jadi profilingnya kira-kira seperti apa ini? Jadi begini ya, seingat saya PSM tahun lalu itu kan nyaris degradasi. Musim sebelumnya? Sebelumnya. Itu sekiranya terakhir tidak bisa memenangkan pertandingan, Ya. maka dia itu ada degradasi. Ya. Sehingga saya melihat bahwa sepak bola ini adalah satu ilmu. Ya. Ilmu itu dinamis dan pasti ada ilmu-ilmunya untuk bagaimana mengangkat baik secara organisasi maupun secara tim maupun secara filosofi bolanya kita. Ya. Sehingga dengan demikian saya berterima kasih dan katopi kepada pengelola dan pengurus Ya. karena bisa mengevaluasi PSM ini dari terpuruk ke lantai dasar. Ya. Itu bagaimana dia bisa juara. Dari Dan titik hebatnya nadir lagi, bisa ke titik dan kulminasi hebatnya ya. lagi masih ada 2 pertandingan dia sudah juara. Dan Sebelum ini berakhir belum kompetisi berakhir sudah juara. berlari. Ya. Oleh karena itu ini adalah salah satu apresiasi kepada pengelola, kepada pelatih dan Pemain. tim pemain di dalam hal bagaimana mengangkat harkat dan martabat daripada PSM ini. Ya. Oleh karena itu Dan masyarakat Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya kan. Ya. Oleh karena itu hal yang seperti ini tentunya kita harus bagaimana menyadari Ya. baik dari supporter, Ya. pemerhati, pengelola dan terutama pemerintah dalam hal bagaimana mensupport ini. Karena
tidak ada lagi yang kita banggakan orang masyarakat Sulawesi Selatan saat ini. Ya kan? Iya, iya, Kecuali PSM. Ya. PSM itu memberikan nuansa. Begitu bisa menyatukan orang. Ya. Begitu bisa membanggakan semua masyarakat. Dan Ya. itu tidak ada apa Dan semua. orang-orang Sulawesi Selatan di luar negeri pun bangga Bangga dengan dengan itu. itu. Ya. Oleh karena itu, kadangkala orang tidak tahu siapa pemainnya, Ya. siapa pelatihnya, siapa pengelolanya, siapa kaptennya, siapa. Tapi yang dia jaga itu adalah PSM PSM Makassar. Makassar. Itu adalah harga diri. Ya. Dan bahkan orang tidak nonton saja di kampung, Hmm. bahkan banyak yang pelosok-pelosok daerah terpencil itu membanggakan namanya PSM. Nah ini yang kita harapkan, bagaimana PSM ini yang tahun 92 juara, kemudian 93, 94 masuk final lagi, Ya. dan nyaris kita juara 2 kali. 2 kali, ya. Nah, kemudian tahun 2000, 99 2000 juara, dan 2001 2002 kita masuk final lagi, dan Final kita lagi. kalah di Persija dengan Ya. skor 3-2. 2-2. Nah, seandainya waktu itu tahun 92, 93, 94 juara, maka kita bisa double di situ. Ya. Sama juga 2000, 2000. Udah. Nah, oleh karena itu harapan saya sebagai orang bola dan Pencinta PSM, mudah-mudahan tahun depan Ya. yang impian kita 2 kompetisi sebelumnya itu yang nyaris juara 2 kali, Kali ini tahun depan terwujud, ya. bisa Ya. berhasil. Ya, ya, Karena ya, saya ya, ya. lihat pengelola dan pelatih dan pemain punya talenta menuju ke sana ini. Karena saya lihat mulai dari pelatih, pemain itu tidak terlalu terbongkar. Sehingga fondasi-fondasi tim ini masih terjaga dengan utuh. Oke. Nah, kembali lagi, menurut pengamatan Pak Sam, kira-kira faktor spesifik apa yang membuat, apakah itu karena kemampuan manajemen dan pelatih memompahkan semangat juang tadi itu, kita ini dari bawah kan, Iya. tapi pelan-pelan naik, dan itu mungkin ya biasalah kalau kita ini orang dilihat sebelah mata orang, ada semangat melawan itu ya. Nah, Pak Sam gimana melihat kondisi seperti itu? Kan ada pengalaman tuh bagaimana mengangkat tim yang artinya hampir terpuruk ke dasar lalu bisa bangkit seperti itu. Faktor spesifik apa yang Bapak lihat? Yang pertama, bahwa setiap kesebelasan itu harus menjaga filosofi bolanya. Filosofi bola itu kita dilihat daripada latar belakang budaya, karakter, latar belakang ekonomi, dan harga diri. Ya kan? Nah, pelajaran-pelajaran ini, filosofi ini yang pelatih dan pengelola mampu untuk mewujudkan. Ya. Bahwa sepak bola itu adalah wujud daripada karakter masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Kau boleh kalah saya di menit awal. Kau boleh kalah saya di pertengahan pertandingan. Tetapi di akhir pertandingan saya akan memenangkan pertandingan. Ya. Ini filosofi bola. Kau boleh saya terpuruk di kompetisi Yang awal lalu, atau awal musim. Awal musim. Di pertengahan musim saya masih diragukan, tapi di akhir pertandingan saya akan juara. Nah, harga diri dan filosofi bola seperti ini yang harus betul-betul dipertahankan. Dan saya lihat pengelola dan pelatih sangat menyadari hal ini. Terlihat bagaimana cara bermainnya. Ya. Cara bermainnya itu dia bisa keras, Ya. dia bisa cepat, dan dia bisa berseni. Ya. Dan itu adalah budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Dia keras. Karakter ya. Karakter manusia Sulawesi Selatan. Keras, tapi tidak kasar. Ya. Karena memang dibungkus dengan rambu-rambu yang dia selalu ikuti. Ya. Dan jangan kau berani mempermalukan saya. Kalau sesuai dengan hukum dan aturan, saya akan memenangkan itu. Ya. Itu karakter keras. Karakter ya. Filosofi. Kemudian cepat. Hmm. PSM itu saya lihat pemainnya rata-rata cepat, tapi tidak monoton. Ya. Dia tidak monoton. Karena kalau cepat pasti akan monoton.
dan orang melihat apa ini, tidak ada apa fluktuasi yang kita lihat Ya, dalam tuh. ya. Keras, Bosen nontonnya ya. cepat, kemudian berseni. Hmm. Rata-rata PSM kalau main dari segi taktik unit, taktik individu, Ya. kemudian bagaimana dia bisa memainkan permainan dari belakang sampai ke depan itu Hmm. kadang-kala berseni. Hmm. Nah, tapi bukan tari-tarian. Ya. Eh, Seninya di mana? Seninya Menurut itu Anda? apa? Ibarat lagu Ya. yang dia ciptakan ini PSM ini, penonton ikut terlibat di situ. Hmm. Sehingga cengkoknya apa semua itu kadang-kala Hmm. belum waktunya nyanyi dia sudah ikut nyanyi. Ya. Dan kita biasa lihat bahwa PSM ini sebelum terjadi gol, penonton sudah mengantisipasi bahwa akan terjadi gol Bakal ini. gol ini. Ya, gol itu, sehingga kadang-kala belum gol sudah Teriak. teriak gitu penonton. Iya, iya. Nah, ini adalah salah satu filosofi bola yang dianut oleh PSM ini, kita harus apresiasi. Ya. Karena dia memang menjaga betul-betul karakter dan motivasi bagaimana PSM yang sesungguhnya ini sesuai dengan karakter masyarakat di sini. Oleh karena itu PSM itu sejak lahir sampai sekarang itu tetap eksis. Hmm. Meskipun ini PSM ini tidak punya kantor yang jelas, Tidak punya stadion. tidak punya Kantor stadion. ada lah. Kantor pun baru kan. Iya. Nah, dia dokumentasi juga belum terlalu jelas. Hmm. Padahal dia adalah salah satu klub yang tertua di Indonesia, Ya. Bahkan di Asia menurut di Asia. FIFA. Dan bahkan dia lebih duluan lahir daripada induknya. PSSI. PSSI lahir 1935, Lima. sementara PSM 1915. Berarti disinilah kelihatan bahwa PSM itu adalah perjuangan ala pemersatu. Ya. Makanya pemerintah harus care dengan PSM. Ya. Harus dibuatkan fasilitas, harus dibuatkan sarana prasarana. Ya. Karena yang bisa dibanggakan sekarang apa? Hmm. Sisa sepak bolanya kita PSM yang bisa menyatu. Dan Mau- ketika terjadi arak-arakan di sini, semua masyarakat tumpah ke bawah. Ya. Dan tidak ada kejadian, ada satu insiden-insiden. Ya. Nah, ini yang harus kita hargai. Oleh karena itu, pemerintah harus bagaimana bisa ikut di dalam sini dan terlibat Ya. bagaimana mengangkat harkat dan martabat daripada PSM ini. Karena PSM ini bukan milik sekelompok Satu orang. Ya. Itu adalah milik masyarakat. Ya. Ya, setuju. Sekarang lagi menyiapkan tim, Iya. ya. Bagaimana pandangan Anda terkait kompetisi musim mendatang ya? Pasti Anda memantau nama-nama yang masih bertahan, masih ada, masih dipertahankan, ada yang pergi. Kira-kira dengan pemain yang ada, lalu penyiapan apa yang seharusnya dilakukan oleh PSM? Ya, saya lihat PSM sekarang dibanding yang sebelum-sebelumnya, kadangkala setelah selesai kompetisi itu baru mau mulai lagi. Ya. Tapi kali ini saya tidak tahu bagaimana, saya hanya membaca di media Ya. dan kadangkala kita berdiskusi juga Ya. bahwa kerangka tim ini tetap ada, Hmm. kan? Nah, kemudian komposisi dalam hal bagaimana melakukan strategi tim ini itu juga tidak terbongkar. Hmm. Jadi pundasinya cukup ini, sehingga aksesorisnya ini tentu sisa tambahannya Oke. saja. Oleh karena itu PSM kali ini sangat luar biasa karena bisa membuat pemain. Ya. Membuat pemain, kemudian bagaimana membuat konstruksi ke depan Ya. yang secara ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Sehingga sekarang kalau saya lihat PSM itu, dia tidak melihat lagi pemain tua dengan pemain muda, Ya. tetapi adalah pemain mampu. Ya. Sehingga PSM itu ada yang pemain umur 16 tahun, ada pemain 18 tahun, Hmm. tapi tetap dimainkan di dalam satu kompetisi ini. Jadi Karena tidak- kebutuhan. bukan karena kemampuan. Kemampuan karena dan mampu. kebutuhan. Ya. Ah. Ya. Jadi jangan dulu itu karena masih muda. Mudah. Ini tidak. 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 Ya. Jadi Ya. ini yang kita harus apresiasi.
Sehingga kita lihat juga pelatih ini begitu berani ya, Berani karena ya. Mengcombine, mengcombine mengkombinasikan antara muda, senior, junior ya. itu sangat luar biasa. Jadi ya PSM ini ke depan ini ya kita berharap mudah-mudahan tahun 92, 93, 94 yang kita hampir 2 kali juara, Ya. kemudian tahun 2000, 2001 Terrealisasi tahun depan. terrealisasi nanti tahun Ya, depan dan amin itu ya. luar Amin, biasa. luar biasa Luar pasti. biasa sekali. Iya. Pak, dalam sepak bola itu kan pemain seperti tadi ada yang pergi. Tapi Pak Sam bilang menilai bahwa tidak terbongkar ini timnya PSM. Pondasinya masih kuat, yang ditanamkan kemarin masih ada itu. Lalu biasa dalam sepak bola ada pemain yang pergi, ada yang stay ya. Kemudian itu juga yang dialami oleh PSM. Nah, komentar Anda tentang pemain yang begini ini bagaimana? Biasa aja atau sesuatu yang wajar gitu? Saya lihat normal ya kondisi seperti ini. Normalnya begini, karena ini era profesional. Ya, Era profesional itu adalah bagaimana orang dilihat secara kualitas, ya kan? Bahwa seorang yang profesional itu yang pertama dia punya skill, kemudian dia punya jiwa kompetitif, dia punya etika. ya, Kalau 3 ini sudah profesional. Ya. Tetapi mm-mm. dalam era sekarang ini pemain itu kadang-kala ini etika ini yang biasa Attitude, attitude, etika, ya, oke. biasa dilupakan. Dia sudah punya skill, dia sudah punya ini, sehingga dia tidak berpikir untuk bagaimana the nextnya ini pemain. Ya, Dia Ya. kadang-kala karena bayarannya tinggi dia hijrah. Hmm. Tetapi begitu sampai di sana suasananya belum tentu. belum tentu, karena tim itu bukan hanya skill yang dibutuhkan, tetapi bagaimana harmonisasi di dalam. Nah ini PSM ini sangat harmonis Ya, antara pengelola, pelatih, pemain, supporter dan masyarakat. masyarakat. Ya. Nah ini sangat sulit ini diciptakan ini seperti ini. Nah 4 sekarang komponen ya 4 bisa komponen dan bersatu. PSM ini betul-betul sesuatu yang kadangkala satu tim itu sangat sulit untuk diciptakan seperti ini. Dan PSM bisa, kita lihat sekarang. Di mana-mana saya lihat sudah tidak ada orang pakai baju Barcelona. Ada, tapi Ya. tidak seperti dulu-dulu. Baju Sekarang PSM ya? ini baju PSM itu kemana-mana. Jadi Kemana-mana saya saja mantan pemain, kadang-kala itu keluarga semua datang. Tidak ada baju tua atau Pak yang PSM. Saya bilang saya sudah tidak jadi. Iya, Begitu ini kebanggaannya kan. Oleh Ya. karena itu kami berharap PSM ini tetap eksis, tetap konsisten Ya. dan menjaga ritme organisasi antara pemain, supporter, pelatih, pengelola, dan kalau bisa dengan pemerintah, Ya. ya kan, supaya PSM ini jangan jadi tim musafir. Ya. Nah, Sakit tuh di sini. Sakitnya tuh di sini ya. Karena musafir itu tidak bagus, Ya. Ini zaman sekarang ini Industri harus sepak kita bola. harus punya kebanggaan. Ya. Orang kalau datang di sini, yang pertama dia tanya, di mana masjid yang bagus? Ya. Oh, ada, Ada. ya kan? Ya. Kemudian di mana mall yang bagus? Ada. 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 Tapi kalau di mana ada stadion yang bagus? Sebenarnya tidak ada, ya kan? Harap malum. Dan ini kalau tidak diantisipasi kan sangat ini ya kan? Ya. Ya. Orang kadang-kadang datang itu 3 yang dia cari. Dan ukuran satu daerah atau negara yang dikatakan makmur kalau ini bagus. Ya. Kalau masjidnya rame dan gerejanya penuh dengan orang beribadah, Ya. berarti secara Ya. agama luar biasa. Akhlaknya sudah bagus kan Bagus, semua ya. kan. Ya. Kemudian kalau orang banyak ke mall, kemudian ke pasar, penuh orang pergi belanja, berarti ekonomi Makmur. berputar. Makmur Ya orangnya. makmur kan. Sejahtera Ya, lah ya. sejahtera. Tapi Iya, iya. kalau ketiga, tidak ada orang cara olahraga, tidak ada, karena tidak semua itu orang berolahraga sehat. Ya. Tetapi kalau orang bugar Hmm. pasti sehat, Hmm. ya kan? Ya. Ada orang sehat tapi tidak bugar. Karena kenapa? Tidak ada sarana prasarana yang disiapkan. Hmm.
baik begitu banyak potensi yang ada di Makassar, tapi sarana prasarana untuk sepak bola itu belum mencukupi. Ya. Oleh karena itu Kita berharap ya. bukan lagi berharap, harus ada keinginan. Ya, Nah, kita berharap ini, tapi pemerintah itu punya political will, keinginan untuk bagaimana membangun. kembali sarana ke soal prasarana. anak-anak Pak, soal anak-anak ini kan kadang-kadang geloranya itu, semangatnya. Nah, dalam itu ada namanya star syndrome, Hmm, sindrom bintang. iya, Merasa juara nih timnya ini, padahal bukan dirinya ya. iya. Sebuah tim bisa juara itu karena tadi itu harmonisasi Hmm. yang ini. Nah, lalu karena star syndrome itu membuat mereka merasa, kemudian itu tadi etika berubah, attitude berubah. Pak Sam, bagaimana seharusnya etika seorang, attitude seorang pemain sepak bola? Iya, begini ya. Seorang pemain profesional dianggap profesional Ya, oke. bukan dari ucapan, Ya, tapi dari perilaku yang kita lihat, ya, ya kan? Sama dengan kalau kita baca di kadangkala di medsos apa, bahwa kadangkala polisi hanya bunyi sepatunya yang didengar, orang sudah takut. sudah segan, takut, Segan, keder, kayak ya. ya kan? Iya, 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 Itu, iya. oleh karena itu pemain juga baru dipakai baju merah itu pemain PSM. Kita sudah pasti tahu dia punya attitude ini seperti ini. Ya, Karena sepak bola itu adalah permainan tim. ya. Sepak bola itu adalah Kumpulan dan skill individu, apa organisasi bermain yang antara satu dengan lain saling menunjang. ya. Jadi kapan ada yang merasa bintang, Bahaya. seakan-akan kalau tidak ada saya, ini pasti tim akan seperti ini. Ya, Oleh karena itu kita angkat topi kepada pelatih ini karena dia mampu bagaimana memanage ini tim ini. Kita lihat dalam hal bagaimana pergantian pemain, ya, bagaimana yang kadangkala penonton sudah dilihat bahwa ini adalah pemain inti, ternyata dia ganti. Nah, sehingga apa? Pemain ini merasa kalau saya tidak siap saya akan menjadi cadangan ini, Ya. dan saya harus jaga irama ini. ya, Dan inilah kehebatan manajemen dan pelatih. ya, Jadi jangan hanya berpikir bahwa the winning team no change. ya, Betul? Ya. Bahwa pemain bintang tidak ini. Saya lihat dari 28 pemain ini, Taparec ini mampu meramu sedemikian rupa. Yang kadangkala di luar dari harapan kita, tiba-tiba dia pasang. di luar ekspektasi Iya, kita ya. ekspektasi. Tiba-tiba, kok ini dipasang kok ini gitu ya? dipasang, kenapa bukan ini? Ya, ya, ya. Nah, ternyata kita sebagai pengamat dan ini, ternyata maksudnya ada ini seperti Ya, ini. ya. Strateginya seperti ini. Karena Itu terbaca ya sebagai mantan pelatih dan sebagai ini ya. eh, Walaupun kita menonton terbaca ya ya. saya itu yang pertama saya lihat itu dulu bagaimana alur bolanya. Mm-mm. Alur bola ini kan, alur bola itu apakah kita mau menguasai pertandingan Ya. atau memenangkan pertandingan, kan beda ini. Ya, Kalau kita mau menguasai pertandingan, persentase biasa bahwa 65%, lawan hanya 35%, tapi yang 35% memenangkan pertandingan. Berarti permainan yang efektif dan simple itu yang dimiliki oleh. ya, Oleh karena itu PSM saya lihat di sini ada di karakter seperti ini. Dia tidak mau memenangkan permainan, tapi dia mau memenangkan pertandingan. Ya, Karena ya. ini kompetisi. Bukan mau menguasai tapi Bukan mau memenangkan. mau memenangkan Result ya, hasil akhir. hasil akhir Harus yang mau menang. dia. Ya. Pak Sam, kalau PSM sekarang mampu mencapai usia 107 tahun, bagaimana seharusnya manajemen memelihara ini sehingga bukan hanya barangkali 100 tahun ke depan, tetapi lebih lama lagi. Nah, apa yang harus terjaga? Tentu bukan seperti yang Pak Sam tadi bilang, tentu bukan hanya tanggung jawab Pengelola. ya. Iya. Nah, itu kira-kira bagaimana ya supaya Jadi apa ya? PSM ini kan sudah semacam industri. Dia saya lihat juga kayak pabrik pemain. ya,
Dan kalau ini memang dikelola secara bagus dan ini itu bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mau bermain bola yang tadinya dia hanya hobi, ya kan? Kemudian PSM menjadikan profesi dan profesi bisa menjadi semacam satu tumpuan hidup dan bisa menjadi profesional. Dan ini terbukti ada beberapa pemain-pemain yang kita tidak tahu, ada yang dari Antang, dari mana, tiba-tiba dia bisa muncul. Nah, karena itu dari hobi, kemudian dikelola secara profesional bisa menjadi profesi, dan setelah menjadi profesi bisa menjadi tumpuan hidup. Dan sumber pendapatan dirinya dan keluarga. Ya. Sehingga dengan demikian, ini bisa menjadi semacam satu aset buat kita juga. Bahwa kenapa rata-rata orang yang mau anaknya jadi pemain bola dikirim ke Belanda, dikirim ke Barcelona, lebih kirim ke PSM. Nah, hanya itu, bukan hanya pengelola yang prihatin terhadap ini, tapi pemerintah harus menyediakan sarana prasarana. Karena di Undang-Undang Olahraga sudah jelas juga itu, bahwa pemerintah itu harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk bagaimana membina sepak bola. Olahraga, bukan hanya sepak bola, semua olahraga. Betul. Faktor apa yang paling kuat mempengaruhi sebuah tim untuk bisa meraih prestasi? Itu yang saya sudah katakan tadi, bahwa tim itu sebagai seorang pelatih dalam hal bagaimana memanage tim, yang pertama adalah kualitas pemain. Kualitas pemain secara individu. Dia harus tahu. Kemudian seorang pelatih membuat semacam satu strategi kualitas unit dalam satu tim. Unit dalam satu tim, misalnya back kiri stopper, gelandang kiri dengan kiri luar. Itu bagaimana harmonisasinya ini? Yang mana yang saya butuhkan di sini? Kemudian dikaitkan dengan yang kanan, yang di depan. Apakah saya memakai lapangan tengah ataukah hanya dari belakang langsung ke depan? Dan kualitas pelatih dan kualitas pemain itu menentukan dalam hal bagaimana memanage ini. Oleh karena itu pelatih itu dia hanya berbuat 3. Bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, dan bagaimana transisi. Dan ingat, sepak bola sekarang tidak seperti yang kita bayangkan bahwa panjang lapangan itu 110 meter, lebarnya sekian meter. Bahwa bermain itu kita harus gunakan semua. Sekarang main bola hanya 30 meter, 50, 40 meter. Orang main pressure sekarang di situ. Nah, ini harus dijaga betul. Jadi siapa yang tidak bisa mengendalikan diri, siapa yang tidak punya skill individu, siapa tidak punya penguasaan emosi, siapa yang tidak punya mental yang kuat, dia tidak mungkin akan main di era-era yang seperti profesional seperti ini. Oleh karena itu harus dijaga betul ini ritmenya. Kita lihat sekarang sepak bola sudah seperti basket. Begitu penjaga gawang dapat sudah di pressure, bukan lagi mundur ke tengah. Yang tadinya kita mundur ke lapangan 3/4, sekarang tidak. Nah, mulai dari penjaga gawang, mulai stopper, mulai bek kiri, bek kanan, kalau kau tidak mampu menguasai diri dalam hal bagaimana mengalurkan bola ke depan dan bagaimana passing, kontrol, long pass yang tepat, pasti kau akan tertinggal di sini. Oleh karena itu PSM ini sekarang ini dia miliki ini. Dia lebih senang kalau dia di press. Karena kau press saya press juga kau. Dan dia punya karakter yang seperti saya katakan tadi. Dia keras. Di mana dia harus keras, di mana dia harus menjaga posisi. Itu karakternya pemain kita atau karena sesuatu yang dibikin oleh pelatihnya? Begini. Atau kombinasi? Ya, karakter itu memang diciptakan oleh masyarakatnya. Lahir dari masyarakat. Jadi budayanya kita harus ini. Kita lihat. Jadi karakter ada, lalu ketemu dengan pelatih yang mampu mengangkat karakter ini. Dia mampu filosofi bolanya Makassar ini. Apa ini? Jadi saya kasih contoh seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Ketika
pelatihnya Barcelona Guardiola. Ya, Dia melatih Barcelona 3 kali dia juara. ya, Dan karena 3 kali juara dia hijrah ke Bayern Munchen. ya, Semua orang bola di dunia dan pemerhati bola bahwa Bayern Munchen yang Munchen. akan dibawa dengan gaya tiki taka. ya, Ah, ya, pendek, Pendek. merapat, apa ya. semua. Ternyata sampai di sana dia tidak pakai itu. Dia harus pelajari dulu karakter Karakter orang daripada Jerman. orang Jerman. Apa Iya, ini iya, iya. karakternya ini? Apa budayanya Bayern Munchen ini? Ya, Dia sesuaikan, dia harus menyesuaikan dia. Jangan dia bawa ini. iya, Tapi ilmu bolanya dia bawa. ya, Tapi filosofi bolanya dia harus ikuti kombinasikan di situ. karakter. Dia bawa orang lagi Jerman. 2 kali juara. Jerman, Munchen. Bayern Munchen. Ya. Dia pindah lagi Manchester City Hmm. di Inggris. Orang nggak bahwa dia akan menjadi ini apa? Hmm. Kick and run apa Ya, dengan gaya ya. ini apa selebriti apa ternyata dia orang lagi dan dia ramu sedemikian rupa dan ternyata Manchester City lagi juara. Hmm. Nah, jadi hal-hal seperti ini untuk mewarnai satu tim itu memang tergantung daripada pelatih dan manajemen. Dan Tavares punya itu ya. Untuk sementara yang kita lihat dia paham sekali. Hmm. Karena yang saya lihat ketika pemainnya bermain di dalam dan tidak sesuai dengan dia punya harapan, kadang-kala dia mencak-mencak di situ. Hmm. Dan itu adalah ciri orang Bugis Makassar dalam hal bagaimana kalau ada Ya. sesuatu yang dia tidak inginkan. Keluar langsung. Ada itu. Sehingga penonton juga terikut di situ. Iya, iya, iya. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik buat dia. Meskipun dia kelihatan emosi begitu, tapi dia mampu memanage dia punya emosi. Dan kadangkala saat-saat tertentu dia bisa kasih tenang pemainnya. Dan pemainnya kita lihat kapan dia keras, kapan dia cepat, kapan dia berseni, itu memang terlihat daripada karakter apa yang di pinggir lapangan dia. Dan Makanya satu- mungkin ya dia bisa dapat pelatih the best, Iya, the best coach ya. the best coach. Ya, bayangkan dari tim yang mau degradasi, nyaris bisa degradasi dia bisa angkat dan dengan komposisi pemain yang sedemikian rupa juga tidak terlalu ini dan Tidak ada bintang, tidak ada bintang, Bos. harga pemain juga tidak dibeli di mall atau di Sogo, semua dia hanya Ambil yang muda-muda gitu ya. muda gitu. Kemudian Tapi dia itu ramas. nilai plus juga bagi Ya. bagi PSM, bagi manajemen berani mengambil Ya, pemain. anak-anak muda untuk Iya, oleh itu karena berarti visi dong ya. Visinya manajemen dan pelatih Iya. bahwa ambil anak muda untuk kita. iya, karena ini Hmm, anak muda sekarang kan orang banyak sekali mau bermain bola. hmm, Yang seperti saya katakan tadi bahwa sepak bola itu yang tadinya hobi hmm. menjadi profesi. Ya. Setelah menjadi profesi bisa menjadi tumpuan hidup dan bisa membahagiakan keluarganya kan. Nah, kita lihat Asnawi, siapa yang nyangka adalah salah satunya pemain dari Antan tiba-tiba di kontrak di Korea. Ini kan dia menjadi Ya. legacy buat dia Ya. kan. Legacy dan itu mantan PSM. Iya, Pernah gabung di PSM kan. PSM iya kan. Dan itu ada beberapa lagi nih. Ya, ada beberapa lagi anak-anak Ada beberapa kita. lagi. Jadi itulah yang saya katakan sekiranya Sulawesi Selatan ini punya sarana prasarana yang memadai, mungkin kita bisa ekspor pemain, Ya, ya kan? Iyalah. Karena Why not? iya, karena ada sudah karakter. ada. Sudah ada kelihatan. Ada Ada kelihatan. Snawi. Iya, Sudah bisa terjadi. Ada pemain mudanya, ada Bukan beberapa lagi dan sesuatu bahkan yang ada pemain-pemain yang sudah sujud, dia punya prestasi di tempat lain, begitu kembali ke Bukan Makassar, bangkit lagi. dia bangkit lagi dan terlihat Ya. punya karakter-karakter ini. Oh, kita lihat Nah, seperti selain itu juga Pluim kita bisa lihat. Dia walaupun tetapi dia mampu sebagai kan akhirnya menjadi pemain terbaik ya. iya, Nah, jadi kita dapat pemain terbaik, iya, kita dapat pelatih terbaik dan, juara bisa jadi tim terbaik. ya kan? Luar biasa memang ya. Nah, Fluim ini sepak bola kan untuk kenyamanan, Ya, ya kan? ya. Biar kita bagaimana kalau kita tertekan, ini saya lihat kayak
kayak lagu memang sudah berirama antara pemukul gendang dengan vokalis dengan penonton. Jadi sangat menarik kan. Dan bahkan kita lihat kalau Flume sudah dapat bola, orang sudah tahu bahwa akan begini jadinya. Ya. Dan dia punya finishing, dia punya passing, dia punya long passing, dribblenya juga, dribblenya apa semua. Orang sudah tahu bahwa akan terjadi sesuatu ini. Nah ini mudah-mudahan PSM ke depan ini mampu dia pertahankan dan kemudian diramu sedemikian rupa, dan manajemen juga tetap dalam visi untuk bagaimana membawa PSM ini lebih bagus dari ke depan. Kita bicara banyak tentang PSM, tapi saya mau melihat bahwa sebagai mantan Kadispora kan ini, Bapak juga ini mantan, ini birokrat juga ini. Tapi sekarang ya sudah lepas menyelesaikan amanah itu ya. Sebagai mantan Kadispora, Pak, bagaimana seharusnya sepak bola ini dikelola, ya, supaya kan seperti tadi Bapak sudah singgung sebetulnya bahwa ini sepak bola harus dibawa menjadi olahraga, harus dibawa menjadi kebanggaan, industri. Bagaimana Dirut PSM, Direktur Utama PSM Pak Sadikin selalu menanamkan kepada manajemen, kepada teman-temannya bahwa ayo kita mulai membawa olahraga ini kepada sebuah industri. Nah, kita mulai dari sepak bola, mumpung ada PSM. Nah, prospeknya bagaimana sebagai menjadi salah satu industri yang mampu kira-kira menjadi penggerak ekonomi? Pak Sam, saya pernah bikin penelitian kecil-kecilan ya. Itu kalau PSM main di Parepare, saya pernah hitung-hitung dari tiket, transportasi, hotel, kira-kira ada 10 miliar itu uang bergerak. Iya, ekonomi berputar. Ya, bayangkan itu. Misalnya katakanlah PSM aja sudah harus membelanjakan uang berapa untuk satu kali pertandingan, ratusan juta itu kan. Belum lagi nih penonton, belum lagi nih transportasinya, makanannya, kopinya, minumnya, apanya segala macam ini. Itu saya ini tidak kurang dari 10 miliar satu kali perputaran. Artinya kan sesuatu yang bisa menjadi perhatian pemerintah ya. Nah, sekarang di luar sepak bola kita kan kelihatan sudah volley mulai ya. Bahkan melejit volley dibanding basket sekarang kalau nggak salah ya. Basket juga putrinya sudah juara. Nah, itu sekarang sudah ada ikon-ikonnya yang dan ditunjang media sosial lah ya. Nah, terus kira-kira kita sepak bola di Sulawesi Selatan. Saya pikir begini ya. Karena sekarang ini PSM sudah menjadi ikon. Ya. Bahkan bukan hanya anak-anak, tapi ibu bapaknya juga kadangkala dia anjurkan anaknya untuk menjadi pemain bola. Dan kau main di PSM. Ya. Jadi PSM ini sudah menjadi kiblat ya. Kiblat sepak bola kan. Ya. Oleh karena itu saya punya saran. Sebaiknya PSM itu membuat semacam satu event atau kompetisi kelompok umur. Ya kan? Jadi ada satu kejuaraan yang memang setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan akan ada pertandingan seperti ini. Seperti sekarang. Bahwa PSSI itu kan sudah punya filosofi bola yang sudah dibuat. Ya. Ya, bahwa roadmap lah ya, apa segala ya. Umur 6 sampai 9 tahun. Ya. Itu adalah sepak bola era kegembiraan. Yang kadangkala 4 lawan 4, tidak ada pergantian pemain, luas lapangannya tertentu, dan itu diberikan kepada pemain-pemain itu. Dan ini tidak bisa ditegur, tidak bisa dikasih main saja dalam waktu tertentu. Semau-maunya. Tetapi happy. Jangan ada ditegur, jangan dibiarkan. Ini era kegembiraan. Bermain. Sehingga dia dengan demikian dia akan mencintai itu sepak bola. Kemudian 10 sampai 14 tahun adalah era pengenalan skill. Di era pengenalan skill ini lapangannya juga bukan kayak lapangan orang besar.
dia itu lapangan dibagi 4 dan 7 lawan 7. Hmm. Nah itu yang kita mau lihat di situ adalah bagaimana pemain-pemain itu bisa mengeluarkan skill-skill yang sudah diajarkan. Hmm. Nah kemudian di umur 15 sampai 18 tahun itu sudah masuk di era tidak mau kalah. Ya kan? Nah, bahwa sudah menjadi pemain 11 lawan 11. Karena ini jenjangnya mulai dari era kegembiraan, era pengenalan skill, kemudian masuk ibarat sekolah sudah masuk SMA. Ya kan? Nah, sudah bisa dia tahu kontrol bola, dia sudah passing, dia sudah bisa melewati orang karena sudah diajarkan dari 10 sampai skillnya 14 tahun. Sehingga nanti menguasai lah ya. Umur 19 tahun ke atas itu sudah masuk di era penampilan. Nah, Perform lah dia. Performanya ya. Pertunjukan lah dia ya. Kayak mana itu engkau ini ya? Yang kau pelajari itu yang sekian kau pelajari tahun. Itu. Jadi ibarat sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan masuk mahasiswa. Sehingga kalau dia lepas dari sini, dia lepas kemana saja, jadi barang itu sudah punya kualitas. Itu akan menjadi trademark bahwa ini PSM punya. Ini PSM punya. Kalau itu bisa ditata ke depan, PSM itu jangan hanya berpikir kepada klubnya, tapi bagaimana menghasilkan pemain. Membuat pemain. Menciptakan karakter pemain yang kuat. Jadi di situ kalau dilihat pemain dari PSM itu pasti ada kerasnya, ada cepatnya, ada seninya. Dia punya skill, dia punya harga diri, dia punya attitude. Ya. Nah, ini yang harus dijaga. Kalau skill, ini harga diri, attitude yang baik. Yang paling baik itu. Kalau ini dijaga, industri itu. Bahwa kalau mau cari pemain, cari di Makassar. Cari Makassar. Jebolan PSM. Nah, tetapi hal itu saya senang sekali. Saya pernah dengan Pak Aksa itu bicara di Pantai Bosowa. Ya. Pak Sam, kita ini mau ke Papua. Ya. Saya, kenapa di Papua, Pak? Di sana gubernurnya begitu antusias, dia mau bikin sekolah sepak bola untuk PSM. Wah, saya langsung sedih sekali kan. Loh, kok jauh sekali? Jauh sekali. Kenapa di sini? Padahal di sini itu udaranya dan tanahnya dan apa atmosfernya Sulawesi Selatan itu ibarat tidak bisa pindahkan ya. Ibarat biji mangga dibuang begitu saja dia itu akan tumbuh. Jadi ibarat main bola kalau lepas saja itu pasti akan jadi. Apalagi kalau diarahkan kemudian ditata seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa menjadi semacam satu industri yang anaknya orang tuanya akan datang, kasih masuk anakku di sini. Bahkan dia bayar. Apa syaratnya? Saya bayar. Karena sudah punya kualitas seperti ini. Bahwa di sini di 6-9 tahun adalah era gembiraan. Umur berapa nih? SD. Tuh kalau kau sudah di DCP pengenalan skill, dilatih capping, dilatih kontrol bola, dia tekanan, dilatih dia punya mental. Sehingga nanti kalau begitu lepas kemana saja dia sudah tahu bagaimana dia bawa dirinya kan. Kita lihat sekarang sepak bola banyak yang punya kualitas bagus, tetapi dia tidak punya attitude, tidak punya etika, kadang-kala belum apa-apa terbuang juga. Nah, ini kita lihat Asnawi sudah betul-betul menata dirinya, sehingga dengan demikian kita lihat sekarang sudah menjadi kebanggaan Indonesia dan terkhusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan PSM juga. PSM, ya kan? Orang tuanya kan mantan pelatih PSM, mantan pemain dan mantan pemain. Tapi membangun itu sebuah industri yang dimulai dari sepak bola itu kan ya tentu tidak bisa hanya urusan pengelola ini. Nah, kira-kira pemerintah bagaimana perannya yang seharusnya pemerintah ambil untuk membuat sepak bola ini seperti yang harapannya Pak Sam tadi. Bagaimana itu? Ya itu yang seperti yang saya katakan tadi. Apa yang sulit kita di sini? Kenapa PSM menjadi tim musafir? Latihan saja kita harus ke Goa. Ya kan? Latihan saja kita harus ke
Main aja pertandingan pare-pare. aja itu kan harusnya dia sudah ada Jangan ya. sarana prasarana yang siap Hmm. di sini Hmm. untuk bagaimana memberikan fasilitas. Ya. Nah, kemudian supporter jangan dianggap bahwa Hmm. hanya datang berteriak, tetapi itu adalah bagian daripada tim. Ya. Oleh karena itu, supporter itu harus dibuatkan panggung. Ya. Apa panggungnya? Itulah bagaimana dia mensupport PSM ini. Buatkan sarana dan prasarana yang bagus. Karena supporter ini, dia kan juga mau memperlihatkan aktualisasi dirinya. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, dia bereforia, dia ini, tapi kalau kau jadikan semacam satu lahan buat dia, dia akan menjadi kebanggaan. Ya. Ya kan? Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga kehadiran pemerintah dalam hal bagaimana menunjang olahraga, bukan hanya sepak bola, Bukan hanya sepak bola. Ya. itu harus betul-betul hadir. Ya. Harus hadir di mana-mana, Ya. hadir di sepak bola, hadir di basket, hadir di karate, semua olahraga. Ya. Ada beberapa cabang olahraga. Sehingga dengan demikian atlet ini kita tidak lihat seperti contoh kita saja Car Free Day. Ya. Kita di Karebosi, Sarana, Sudirman apa. Pantai. Itu saja kita tabrak-tabrakan itu. Padahal Mau sehat mau aja sehat susah saja, ya. susah saja ya kan. Harusnya Iya. pemerintah harus siapkan itu supaya masyarakatnya gembira. Betul. Ya kan? Nah, Iya. harus gembira. Nah, Jiwa. karena Ya, kembali ke spirit olahraga Iya, atau spirit mensana olahraga. incorpore sano kan? tidak semua orang sehat itu bugar. Iya. Tapi kalau orang berolahraga itu bugar. Bugar. Kalau orang bugar pasti Sehat. sehat. Jiwanya sehat. Jiwanya sehat, pikirannya bagus. Jadi di olahraga kan 3 yang dilatih. 3 O. Otak, otot, dan olah. Orang. Ada orang otaknya bagus, tapi ototnya tidak ada. Lemah. Ada orang otaknya bagus, ototnya bagus, tapi olahnya tidak ada. Kurang. Nah, itu yang biasa sujud. Bangun sujud. Ya kan? Akhirnya kadang-kala kita lihat pemain-pemain yang kita harapkan untuk bagaimana berkiprah yang akan datang, tiba-tiba hilang. Mungkin yang terakhir ini, Ya. saya juga pasti angkat topi kepada Ya. pelatih nasional kita ini Sinteyong. Sintayong. Sinteyong ini yang merubah karakter yang tadinya bagaimana pemain itu hanya berkiblat kepada beberapa orang saja. Ternyata setelah datang Sinteyong, semua pemain-pemain muda dia kasih muncul. Sehingga sekarang kan pelatih-pelatih siapa saja banyak pilihan. Yang tadinya kita pengomong, kenapa tidak ada si A, kenapa tidak ada si B, kenapa tidak ada ini. Ternyata banyak pemain-pemain muda yang diciptakan Sinteyong dengan karakter-karakter yang dia tata sedemikian rupa, itu menjadi tulang punggung kita sekarang ini. Nah, jadi berpikir untuk bagaimana umur 16 tahun dia sudah buat tatanannya, umur 18 tahun ada, 20 tahun, 23 tahun ada. Sehingga kita lihat sekarang sangat memberikan semacam satu kegembiraan buat kita, dan mudah-mudahan ini bisa konsisten. Pak Sam, apa terakhir closing statement? Apa pesan Pak Sam kepada manajemen PSM, kepada pelatih dan kepada pemain? Mungkin yang pertama dulu kepada manajemen, supaya tetap dikelola ini bahwa sepak bola itu adalah ilmu dan manajemennya juga ada ilmu, dan manajemen sepak bola itu pasti beda dengan manajemen organisasi lain, perusahaan. Sepak bola itu punya khas tersendiri terhadap bagaimana mengembangkan. Kemudian harapan kita bahwa PSM itu harus mempunyai semacam satu pondasi, karena bagaimanapun juga kita mencari pemain hebat itu tidak terlepas daripada pembinaan. Sehingga dengan demikian, kalau bisa gulirkan kompetisi yang menjadi rutin terhadap masyarakat, bahwa kita tunggu ada pertandingan khusus 16 tahun, khusus 20 tahun, ada umur 6 tahun, ada 9 tahun. Dan PSM itu mempunyai semacam satu jadwal yang sesungguhnya yang bisa diikuti, sehingga semua klub-klub
bisa Ya. menyiapkan dirinya, dan itu menjadi sarana dan prasarana Ya. yang untuk bagaimana kita kembangkan Oke. ke depan, sehingga nanti PSM bukan hanya melihat dari akademinya, tetapi banyak pemain-pemain yang ada di klub-klub yang kita bisa ini. Nah, kemudian untuk mewujudkan ini ya kita jangan hanya berharap kepada pengelola PSM, Ya. kita berharap kepada pemerintah untuk Juga. menyiapkan Swasta yang sarana lain prasarana. juga Ya. ikut menopang Dan kan. sekarang PSM kan ini kan seperti ini kan luar biasa ini. Hmm. Ini saya pakai sekarang ini, saya bangga sekali ini karena ini baru pertama saya pakai lagi ini begini PSM Ya. untuk Iya. champion. Iya. Ya. Saya pernah rasakan juga karena PSM juga saya bawa pernah ke champion, Ya. ya kan? Nah, sehingga mudah-mudahan Ya. tahun ini PSM itu bukan hanya juara, tetapi dia juga masuk bisa di champion. Dan saya paling berharap nanti apa klubnya Ronaldo itu? Yang Al Hilal ya? Al Hilal. Di sana kan ya, kalau dia misalnya PSM lolos dan kemarin terjadi home and away, Ronaldo akan main di Di home Makassar kita, ya. Ya kan Luar kita biasa juga kan? main ke sana. Itulah impian kita. Ya. Dan kenapa tidak? Ya, Ya, kan? betul, betul. Mudah-mudahan. Dan saya berharap PSM itu menjadi semacam satu model utama di persepak bolaan Indonesia untuk dijadikan kompetisi untuk pembinaan itu dimulai dari Makassar. Sehingga dengan demikian seperti yang kita katakan tadi, sepak bola Indonesia itu kiblatnya ada di Makassar. Makassar. Luar biasa. Luar biasa. Ke pemain apa pesan Pak Sam? Pemain, Kepada pemain yang harus dijaga bahwa sepak bola bukan hanya skill tapi mental. Ya. Nah, mental karena sepak bola itu sedikit saja kita berubah akan berubah karakter keseluruhan. Ya. Nah, jadi misalnya kalau sudah di hype, jangan terlalu perlihatkan. Banyak contoh-contoh yang kita lihat bagaimana bisa menata dirinya. Bahwa pemain profesional itu bukan hanya disebut, tetapi dilihat daripada karakternya, bagaimana tingkah lakunya. Bahwa orang itu Di lapangan maupun di luar lapangan ya. Jadi kalau ada pemain Luar biasa. profesional, kemudian ada di tempat dugem, ada di tempat ini tengah malam, maka orang mengatakan Ini bagaimana pemain ini? profesional kah itu? Iya, Itu kan iya, pasti iya, ya. iya. Nah, tapi kalau ada orang yang ini, Pak, itu memang pemain profesional. Nah, di lapangan dia tahu dirinya bagaimana. Di luar pun Di dia luar menjaga dirinya. dijaga dirinya. Dan yang paling penting bahwa pemain itu ketika memakai baju PSM berarti di pundakmu itu adalah 10.000 rakyat Sulawesi Selatan 8 itu juta? ada. Apa juta? 9 juta. 9 juta. 9 juta itu rakyat Sulawesi Selatan ada di pundakmu. Mungkin 10 juta di luar Di Sulawesi luar Selatan. Sulawesi Selatan. Yang Itu bangga harus dia juga jaga. pada PSM. Oleh Betul. karena itu harus dia jaga betul itu. Baik. Dan kapan kamu berbuat baik, maka 10 juta rakyat Sulawesi Sulawesi Selatan Selatan. itu akan Ikut. hormat kepadamu. Ya. Dan kau dijadikan idola. Betul. Luar biasa. Sebuah motivasi yang luar biasa dari Pak Sam, sebuah background insight yang diberikan oleh mantan pelatih yang pernah juga membawa PSM juara di tahun 92. Waktu itu kita melawan PSMS Medan ya. Kita menang 3-2 ya. 3-2. Luar biasa. Dan hampir sama yang terjadi. Makassar ini sesak luar ketika biasa. kita pulang ya. Kita menang 2-1 waktu itu. 2-1 ya. Sorry. Ya 3-2 ketika 2020 dengan PKT. 2000. Dengan PKT. PKT. Dan saya harap itu mudah-mudahan PSM bisa mengulang ini yang 2 kali yang Ya, kita ya, mau ya, 2 ya. kali. Tahun ini dia harus juara lagi. 2 kali beruntun tapi tidak jadi, gagal. Ya, ini. Mudah-mudahan ini jadi harapan kita ya. Harapan ini. Insya Allah. Amin. Baik, Pak Sam, terima kasih banyak kesempatannya untuk sharing background, sharing pandangan dan insight tentang PSM. Saya kira apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi informasi akan dicerna oleh PSM. Mudah-mudahan manajemen PSM juga mendengarkan apa yang Samsudin Umar sampaikan, mantan pelatih yang membawa PSM juara tahun 92. Dan saya reporter waktu itu toh.
Jadi saya saksi sejarah ketika masa PSM juara. Celebes people, itulah percakapan saya dengan Pak Sam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, bukan hanya kepada manajemen, tetapi juga kepada pemain, kepada pelatih, kepada termasuk pemerintah, Supporter. karena juga supporter. Karena tadi itu 4 komponen yang memang harus saling menyatu dalam membangun sebuah sepak bola, membangun olahraga, membangun karakter sebuah daerah. Daerah. Dan itu pesan yang ingin disampaikan oleh Samsudin Umar. Celebes people, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Ewa Ko PSM. Ayo aku PSM.